Untuk saudaraku semua, jangan lupa video saya ini di like, komen, subscribe, dan share untuk kawan-kawan dan semuanya. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung kemauan yang jelas pada malam hari ini alhamdulillah karena saya telah diundang dan dikek ning ngarep. Dikek ning ngarep kan barang penting mulian. Ora penting ora dikek ning ngarep, pentingnya mesti beda karo sing ning mburi kan. Jadi saya nuwun yang disampaikan oleh Budi mungkin memang Pak Budi galinya uang bukan di Tulungagung, jadi tidak tahu persis apa yang terjadi di Tulungagung. Jadi apa yang disampaikan oleh yang punya niat Pak Nur Hasim dari terkait dengan masalah tambang masuk apapun terkait dengan lingkungan hidup, menurut saya jujur saya bertanya dulu. Nah, Pak Nur Hasim mau ditanya oleh Pak. Artinya bertanya dulu itu gini, selama ini komunitas atau LSM atau media sejauh apa dalam klarifikasi kepada pemerintah? Sebab apa yang saya tahu, komunitas didatangi oleh wis muat. Inilah yang menurut saya menjadikan sebuah masalah. Seperti kemarin acara di Pelosok Kandang, ketua dewan datang, saya kritisi terus, saya tanyain terus, apa jawabannya? Jadi lurah kok pinter lah yang seperti itu. Karena yang selama ini cuma wacana. Pejabat Tulungagung cuma wacana. APM ARP. Menurut saya seperti itu. Sekali lagi Pak, apa Pak? APM ARP calon. Begitu jadi nuwun sewu, bulan titik aman naik bulan bodohan. Saya ingin tahu pejabat mana yang ini hari tidak mencari titik aman. Nuwun sewu, kalau memang saya itu juga pejabat, artinya pejabat paling rendah, artinya saya atasan saya bupati. Tapi yang selama ini juga tidak cocok dengan aturan-aturan di Pemkab sana, makanya juga sering gambling terkait dengan permasalahan apapun. Nuwun sewu. Ini hari Nuwun Sewu ini acara mungkin terkait dengan permasalahan yang temanya adalah masalah lingkungan hidup. Ya. Yang selama ini apa gerakan dari Dinas Lingkungan Hidup? Apa yang ini hari coriturane dari dinas yang terkait dengan masalah tambang pasir? Dan Nuwun Sewu, artinya sebagai komunitas lingkungan hidup yang mencermati lingkungan hidup dan LSM dan media ini pun juga sebagai balancing. Jadi jangan cuma di Tulungagung anti alergi itu cuma ngomong. Bukan Bapak Agus Sentral. Jadi betul-betul ada gerakan. Harapan saya seperti itu. Toh kalau nanti saya memang diamanai menjadi ini mencalonkan sebagai Nuwun Sewu, kita ada gerak. Jadi Nuwun Sewu, kalau kita ngomong ayo kita kritisi. Bahkan kemarin saya pun mau demo ke BP sendiri. Ternyata apa? Media yang saya kabari juga tidak nongol. Orang ini wonge ya teko. Saiki teko awake. Wonge ya teko. Nuwun Sewu. Jadi kalau kita terkait dengan masalah tambang pasir, oke lah. Mungkin di situ apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu ada legalitasnya terkait dengan tambang apa kaitan pasir itu tambang sekalian. Yang selama ini ada gerakan, ada mafia seperti itu, apa panjenengan gerakan ini? Cuma saya tanya. Ayo kita jatuh dari lurah ayo wani. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan. Patah. Silakan. Kalau kita ngomong lingkungan hidup ini hari terkait dengan sampah di desa kami ini hari juga bermasalah dengan dinas lingkungan hidup yang menangani terkait dengan sampah. Kalau kita ngomong tambang Nuwun Sewu, kita belum begitu mencermati yang lebih jauh karena itu juga ada keterkaitannya dengan berantas seperti itu. Kalau terkait di Tulungagung, ayo. Saya kemarin juga didayoi oleh Pak Nur sekali diundang, kita jangan cuma omong-omong, jangan cuma nulis, ayo kita gerakan. Jos.
Jadi kita tidak takut. Kalau kita untuk kemasyarakatan, kenapa kita harus takut? Dari itu makanya nuwun sewu tadi saya sampai awal, mungkin kritisnya panjenengan nuwun sewu. Kalau kita tertantang ini, teman-teman, nanti anda harus aktif bertanya maupun juga menjawab dari apa yang disampaikan Pak Agus Hendro. Siap, artinya nanti harapan cuma jadi tapi tidak jauh. Iya koncoku kabeh aja nih, bener ya kopi, ya ngomong. Betul, kita objektif di dalam. Iya, bahkan anak kolana tadi ikut mengawal, tekok ya tidak apa-apa. Baik. Dan saya sangat terkait dengan Pemkab Tulungagung itu sangat baik. Nuwun sewu, terkait apa sampaikan oleh Pak Nur Hadi kemarin terkait dengan pariwisata. Saya pun juga pernah ke pariwisata sana. Sejauh apa ini hari pariwisata Tulungagung? Bahkan saya kemarin pengen invest ke sana, ternyata apa? Jawabannya sangat lembek. Itu bukan kewenangan kami. Karena kepentingan politik gini. Waduh, saya kira repot. Jadi di situ apa yang disampaikan NKK tadi, noputi konco, dan ini kira coba nanging kula tentukan berdasarkan kepentingan bagi bukan masyarakat. Ayo kita. Siapa Tulungagung kalau panjenengan yang ini hari nuwun sewu. Koboi-koboinya Tulungagung tapi cuma omong-omong. Kemarin komunitas Pak Harun, komunitas apa? Aji Berantas diadakan di desa kami. Kami pun sangat mendukung dan dinas-dinas terkait juga datang. Yang datang cuma kemarin Ketua Dewan datang sejauh mana untuk penyikapan permasalahan ini yang sampai komunitas-komunitas lainnya. Tanpa bayar, kami baru. Saya pemaparan masalah sudah sangat clear dalam 10 menit pertama Pak Agus Hendro. Selanjutnya kita akan dengarkan seandainya beliau nanti menjadi bupati, ya, atau wakil bupati, seandainya memiliki kewenangan untuk itu, apa kira-kira yang akan dilakukan dengan permasalahan 10 menit pertama yang bongkar tadi. Terima kasih. Kalau saya menjadi, nanti disebabkan ini hari saya mencalonkan itu bukan di bupati, bukan pemegang kebijakan. Mungkin tahap kalau memang jadi kan itu. Jadi belajar untuk di situ di bupatinya. Tapi kalau sebagai kepalanya jelas insya Allah ini hari sudah saya jalankan. Tapi baik, kalau begitu saya koreksi. Ya, Pak Agus mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Kira-kira sebelah itu. Ya, artinya begini, wakil bupati barangkali sejak awal bisa meminta komitmen di awal dengan Bapak Bupati yang mengambil kebijakan. Jadi kalau menjadi wakil bupati, kira-kira kewenangan apa yang diminta dari Pak Bupati untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup dan pertambangan yang amburadul di Tulungagung? Yang jelas saya sebagai calon bila mana menjadi wakilnya, otomatis kita bukan pemegang kebijakan. Dan apa masalahnya yang ada di Tulungagung, kalau kita tema pada hari ini yang jelas lingkungan hidup, ya kita sampaikan, artinya kita turun ke bawah, betul apa yang menjadikan masalah di bawah itu apa. Kalau saya seperti itu pasti, jadi misalnya saya pasti turun ke bawah, toh kaitannya misalkan betul-betul jadi dan bupati saya kasih tahu, saya derajat ke bawah, ke sini ada permasalahan seperti ini, angel-angel tak pendimu konco-konco. Lagi apa? Lah misalkan nuwun sewu gitu. Cara jadi wakil bupati jangan jadi ban serep. Ya kita tidak terima atau jadi ban serep. Kita melihat betul adanya masyarakat Tulungagung itu kayak apa. Sebab nuwun sewu. Artinya saya menjadi kades itu karena kemarin juga sebuah kepedulian kepada masyarakat. Dan ini hari pun dengan harapan peduli saya itu lebih luas. Bahkan kemarin warga Pelosok Kandang itu ngosek sedelu kok ya soal magang bupati kan seperti itu. Mbok ojo dek loh, kita beri pengertian.
Baik. Atau magang kepala desa itu bukan sebuah ambisi, tapi sebuah peduli yang lebih luas. Kalau kita sebagai kepala desa, otomatis permasalahan yang dengan kebijakan tidak tahanan selesai. Alhamdulillah warga Pelosok Kandang juga banyak, termasuk Pak Rudi, dan itu bisa dicek di Pelosok Kandang. Oh, ada warga Pelosok Kandang di sini, Pak Harun. Oh, bahkan makanya juga saya kritisi tadi. Sebagai komunitas begitu ada pejabat, ojo jadi kodawo, yo wani yo kan seperti itu. Jadi kalau nanti saya menjadi bupati, karena bukan pemegang kebijakan, kita turun bawah, desa mencari apa toh masalahnya Tulungagung atau masalahnya Tulungagung. Jadi kita menjadi kita luas. Sekarang saya sedesa, berarti kalau nanti saya kan sekabupaten. Dengan harapan apa dong? Wong urip sing digoleki apa kan seperti itu. Kalau kita betul-betul mengusahakan keluh kesah pada masyarakat, damai itu juga balik kepada diri kita dan keluarga kita. Artinya semua insya Allah pasti berkah barokah. Ya nek sing teko lho, aja kejak ngopi ae. Boleh nih langsung bertanya berarti. Iya, monggo. Aku bersedia. Silakan. Bertanya langsung. Atau panelis barangkali. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki. Matur suwun pada diri yang kuhormati Pak Agus Chandra, Pak Budi Sudi. Sepertinya perdiskusian pada malam hari ini cukup menarik karena memang visi dan kemudian pola pikir dan strategi yang akan dilatih dalam lakukan proses ke depan sudah bisa kita terima sedikit gambarannya. Yang dapat saya amati dari kedua pemateri yang ada di hadapan kami adalah bagaimana giroh dan semangat perjuangannya untuk kemakmuran rakyat ini sangat tinggi. Bisa tepuk tangan untuk kedua pemateri. Namun pun daripada itu, satu hal yang kemudian menjadi tanda kutip ngapunten saderewon Pak Agus Chandra bahwa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pola gerakan dan lain sebagainya, menurut kami itu cenderung agak reaksioner. Kenapa? Hanya mereaksi hal-hal yang kemudian sudah dilakukan para pemangku kebijakan sebelum kita menjabat. Itu yang menjadi catatan yang pertama. Catatan yang kedua terkait lingkungan hidup. Ini yang sebenarnya ada titik kritis yang harus kita diskusikan bersama. Saya telah meneliti tentang lingkungan hidup sejak tahun 2009 pada saat saya mulai masuk di beberapa komunitas. Kemudian saya naik ke Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sempat di Greenpeace, sempat kemudian riset bersama dengan UNHCR dari PBB, bahwa satu hal yang menjadi titik kritis adalah pejabat yang ada di daerah-daerah itu cenderung melanggar yang namanya perda terkait dengan RT/RW-nya sendiri. Artinya yang disampaikan Pak Nur Hasim di awal terkait dengan satu adalah sampah, yang kedua adalah lahan pertanian berkelanjutan. Sebenarnya dalam perda RT/RW-nya itu sudah ada. Tapi faktanya adalah yang kita dapatkan adalah semua dilanggar, Pak. Contoh ya, kalau kita ngomong Tulungagung, sebelahnya ke barat, lor kidul, Ketan Kulon dan lain sebagainya, itu adalah zonasi pertanian. Tapi faktanya gedung, gudang, tempat hiburan sampai hari ini masih bisa berdiri. Itu sebuah political will yang kemudian jadi sirih para pejabat itu nyampol aja. Itu aturan yang mereka buat sendiri kemudian dilanggar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat hari ini banyak sekali lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi tempat tinggal masyarakat ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, ini Pak Agus yang menjadi tanda kutip atau pertanyaan utama kami adalah bagaimana desain atau master plan yang kemudian jenengan tawarkan sebagai ini bahasa ada bupati terkenal jenengan master plan tata kelola lingkungan supaya itu yang ingin saya tanyakan pertama. Dan selanjutnya sebenarnya kalau mau data saya tadi
Klasi ada Mbak Reni dari DLH. Sebenarnya kalau sih tanya Mbak Reni juga lebih valid sebenarnya itu. Monggo Pak Agus bisa ditanggapi dulu dan. Oke, jadi pertanyaannya yang Mas Maliki terkait dengan masalah tanah pertanian yang dihari fungsiun, ya. Jadi terkait dengan masalah tanah yang alih fungsi, itu kan jelas ada aturan. Jadi ada aturan antara Pemkab dengan BPN. LP2B Pak Agus. Mungkin saya kurang begitu paham. Artinya cara singkat-singkatan untuk jauh Pak Kiri. Artinya kemarin staf-staf saya yang mengurus terkait dengan pengeringan bahasa ini. Terus singkat-singkat tadi kalau buatan mencermati soal urusannya sudah monggo kono kan. Istilah yang populer adalah pengeringan. Siap. Ya, Iya, pengeringan iya, sawah. pengeringan. Itu memang ada tahapan-tahapan. Maka dari itu, makanya ini hari Lojel termasuk kades-kades sekabupaten dari pihak Pemkab itu kan tidak ada pencerahan. Jadi terkait permasalahan apapun, di kades-kades kan ditok nih. Ini mungkin nenek konco kades yang hadir pada malam hari ini, Pak Sudikan, Mas Rudi. Audiens boleh langsung bertanya, angkat tangan kalau ini. Sebab apa? Lojel. Kalau kita ngomong aturan sudah baku di situ, otomatis kita juga menjalankan tahapan-tahapan. Dan selama ini Lojel, terkait alih fungsi itu kades-kades itu juga entah konsultasi atau urus. Jadi kalau nanti saya jadi wakil minimal juga masukan, beri pencerahan. Jadi sehingga tidak masih masyarakat. Dan selama ini permasalahan karena tidak jelas dengan aturan-aturan itu. Karena digaya tidak apa-apa itu. Padahal semua aturannya kan ada. Sebenarnya nyuwun sewu terkait dengan aturan semua kan ada toh. Negara kita itu berdiri mengibarkan bendera kan kemarin dulu itu sudah ada aturan atau perundang-undangannya. Jadi saya yakin. Tapi yang selama ini yaitu tadi apa yang disampaikan Pak Nur dari bupati toh seperti itu tidak ada butuhi kan wis lugu dari dhuwur medangkreng. Tapi permasalahan-permasalahan keluhan-keluhan kan seperti itu. Maka dari itu kalau saya menjadi wakil pada bupati dan saya dipercaya, itu mesti saya sadar. Dan nuwun sewu, dulu waktu saya LSM belum jadi lurah, saya beraninya mau memberi penyuluhan terkait dengan masalah tanah. Karena apa dulu desa kami itu bermasalah terkait dengan surat tanah. Saya bukan pejabat, saya bukan aparat, bukan pegawai pertanahan. Bila mana saya itu salah memberi pengertian dan dihukum sampai seperti itu. Karena saya pun juga memberi penjelasan. Dan bila mana saya menjadi wakil bupati, jadi semua juga saya jelaskan sehingga kita bagi masyarakat biar betul-betul Tulungagung itu gemah ripah Lojinawi samarahan kesejahteraan tanpa kalangan masalah. Itu terkait masalah fungsi Mas Maligo Jawa. Kemudian ada Pak kedua dan soal sampah. Bagaimana gagasan jenengan untuk mengolah itu? Yang kita tahu bahwa TPA sudah muat pertama. Yang kedua adalah sampah di kemudian di perumahan dan lain sebagainya itu riset yang lakukan ngambilnya juga tidak setiap hari. Nah, bagaimana konsep jenengan terkait dengan sampah? Ini hari yang jelas jauh untuk desa kami karena kita juga mau melangkah yang lebih artinya modern atau lebih baik untuk pengelolaan sampah. Kita ini hari cuma manut dengan dinas. Tapi yang jelas bila mana nanti saya menjadi wakil bupati, saya yakinnya bila mana kita mau gerak untuk yang lebih baik mesti ada jalan keluarnya. Terima kasih. Sebab apa teknologi sekarang juga banyak. Artinya bukan, yaitu tadi saya sampaikan ini hari Gonzem. Mek golek titik aman, poso bodoh. Itulah yang menjadi masalah Tulungagung. Ya, terima kasih Pak. Dari ini saya geser ke Pak Budi, boleh nggak? Oke, langsung saja kita diskusi santai saja. Nyuwun sewu Bapak Budi Setiadi,
ya profil yang jenengan sampai di awal bahwa jenengan adalah salah satu pengusaha tambang. Pertanyaan saya yang pertama adalah tulungan mungkin dengan pertambangan dan metode seperti apa? Karena memang kalau kemudian kita tahu, saya sempat riset dulu dengan teman Belgia di tahun 2013 bahwa Tulungagung mempunyai 38 titik mineral yang saya temukan bersama teman kami, baik minyak bumi, gas alam, emas dan lain sebagainya. Apakah layak Tulungagung dilakukan proses pertambangan dan metodenya seperti apa? Terima kasih. Itu yang pertama. Terima kasih. Dalam konteks tambang ini kita harus melihat dari geografi. Kalau kajian-kajian tambang atau ada hasil kajian tambang dari satelit, mungkin dari SDM maupun dari instansi yang terkait, yang tentu itu dari SDM atau geologi, ya masanya ingin mendapatkan nilai tambah dari tambang, ya kenapa tidak. Tetapi Tulungagung ini kan seperti apa yang saya sampaikan, ingan daya berbudi, industri, perdagangan, pangan, dan budaya. Tentunya kita menghindari penambangan seperti yang dilakukan di Kalimantan. Karena memang tambang itu juga ada risiko, seperti saya, lokasi tambang saya itu di wilayah Pertamina. Itu ada MOU dengan Pertamina, 50 up itu boleh diambil batu baranya, 50 ke bawah sudah nggak boleh. Nah, di Tulungagung saya belum pernah, hanya wacana dulu di Bolu katanya ada kalau pasir di mana Dodor, tapi itu kan selama ini kan antara hasil geologi yang sebenarnya dengan wacana kan banyak. Menung ini saya dulu orang yang menyikapin Cemenung, yang ngapunten, saya bukan ingin dianggap orang yang di saya, ini kan binaan kami. Saya dulu itu kan pertama kali di Tulungagung ada 2 LSM ya, Sapulidi dengan siapa itu, Jayang Kusumo, itu kan termasuk adik-adik kita itu, Mas Jalu itu dulu kan. Jadi ikut ambil untuk demo. Karena kenapa demo pada itu, ya dikaji dari sejarahnya Cemenung itu seperti itu, akhirnya pada itu kita tentang. Kalau ada kajian-kajian yang kira lebih bermanfaat untuk masyarakat, ya itu kan bisa dimusyawarahkan, mupakatkan untuk adat istiadat setempat. Tambang itu memang selalu berhubungan dengan sosial masyarakat, karena seperti di Kalor itu sudah ada zona 1, 2, 3. Saya kebetulan zona 3. Itu bisa diperpanjang, enggak, karena zona 1 itu ring 1 EKN itu sudah totalitas nggak dibolehkan. Ring 2 mulai tidak boleh, ring 3 masih boleh, tapi menghabiskan jangka waktu izinnya. Nah, di Tulungagung itu problemnya sekarang kan ada satu masalah besar. Tulungagung ini kan tidak punya bank data, Pak. Makanya kami punya konsep GoDesa. Aplikasi GoDesa itu ada 13. Jadi mulai dari pelayanan, mulai dari bank data dan sebagainya. Problem di Tulungagung ini kan, ngapunten Pak Kades, itu problemnya kan, mohon maaf, ke depan memang Bupati harus berani inventarisasi aset, Pak. Nah, kalau kembali ke Pak Agus tadi ngeluh, Bupati sama Wakil Bupati itu beber, tidak. Kalau kami diberi kepercayaan oleh masyarakat melalui partai politik sebagai petugas partai, tapi petugas lokal ya. Ya, kami yang perlu itu sebagai pengawasan kebijakan Bupati dan pelaksana untuk menjalankan pembangunan infrastruktur, berkolaborasi dengan kepala staf, karena birokrasi yang punya Bupati. Di situ yang punya kepala staf itu Sekda. Nah, Sekda itu sebagai berjaga diberi wewenang ketika kita memilih sebuah ordinasi, karena pakai karakter. Jadi kan orang yang kita harus tahu bakatnya apa sih sebenarnya. Ketika kita mau angkat penjaringan kepala dinas, ya jangan kedekatan, tapi lewat kita monomon tidak manfaat lewat perguruan tinggi. Coba pada diri ini karakternya apa, dieksplor. Ketika nanti Sekda menjadi ketua berjagat memilih
Nah itu disadirkan itu memilihnya nggak salah karena bakat. Baik. Yang ini kan Tadi kan tanya Mas Malik tadi, jadi fokus ke sana. Jadi untuk Tulungagung ini untuk kemungkinan dilakukan pertambangan yang paling mungkin apa? Terus kalau tidak mungkin ya tidak mungkin aja. Alasan kalau saya melihat dari bisa ada tuh untuk penambangan tadi yang dikatakan gas, katakan emas, katakan apa batu bara, rasanya kok jauh panggang dari api. Karena apa? Kandungan itu ada tapi tidak Ada, signifikan. tapi belum tentu signifikan satu. Yang kedua, tadi dari teman-teman mengkritisi pertanian sudah berkurang. Karena kalau sudah ditambang itu risikonya tinggi, Pak. Baik. Wilayah kita ini kan terbatas, Pak. Katakan di daerah Bolu ya, Besuki ditambang. Itu dampaknya itu ya kemana-mana, Pak. Baik. Nah, Ya Pak Budi, kira-kira Mas Malik udah terjawab ya? Sebelum pertanyaan berikutnya ini ada yang mau lewat ini. Mohon maaf. ya Ini silakan. ada jeda. Kami persilakan yang mau lewat. Ini akan disuguh dengan lagu Ambiar. Oh ini karena tidak tercatat di dalam ini tadi, jadi saya tidak tahu siapa yang menyanyi, lagunya apa. Jadi setelah itu nanti pertanyaan-pertanyaan dari floor, dari audience maupun dari panelis dilanjutkan. Kami persilahkan. Sudah siap kan? Tepuk. Dan teman-teman dari aktivis lingkungan, dan terima kasih waktu yang diberikan Pak Moderator dan Pak Mudasir yang telah mengadakan kegiatan talkshow malam ini dengan tema Tulungagung Merindukan Pemimpin Peduli. Baik, jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Harun. Saya Ketua Aksi Berantas Cabang Tulungagung atau Aliansi Komunitas Pedi Berantas. Jadi komunitas ini ada dari hulu sampai hilir Sungai Berantas. Nah kemudian saya juga sebagai koordinator ALWI atau Aliansi Lereng Wilis Indonesia, yang notabene dalam pemahaman dikenal kita bergeraknya hanya di wilis.
Akan tetapi tidak, kami juga sering berkegiatan di pesisir selatan dan investigasi di sana tentang peralihan lahan hutan yang sudah menjadi pertanian yang notabene hari ini juga berdampak pada bencana, akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi setiap tahunnya. Jadi itu bukan rahasia bagi masyarakat Tulungagung, karena media sekarang sudah begitu bisa mengupload kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi untuk kekhawatiran pertama saya mungkin sudah terjawabkan oleh Pak Budi dan Pak Agus. Nah, tentang pemimpin yang notabene berlatar belakang penambang. Nah, kemudian untuk solusi tambang galian C di Tulungagung itu juga sudah disampaikan oleh Pak Budi, akan dikembalikan menjadi tambang tradisional sesuai harapan kami seperti itu. Nah, kemudian saya sering juga menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya tentang pencemaran. Nah, yang pada tahun 2019 PPLH Mangkubumi berkirim surat ke Mabes Polri yang tertuju kepada Kapolri waktu itu, ya, Kang Maliki. Nah, kebetulan saya bareng dengan Kang Maliki waktu pengiriman surat itu. Ternyata alhamdulillah dari Kapolri mengutus Kapolda Jatim dan mengirim 3 personel untuk investigasi atau sidak di Kalibrantas. Namun demikian, setelah kembali lagi ke kantor PPLH, yang bersangkutan bilang menunggu perintah dari pimpinan. Alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada lagi tindakan ini. Jadi kalau Pak Budi tadi bilang Mabes Polri yang punya kewenangan, ternyata di tahun 2019 Kapolrinya pun tidak bisa menyelesaikan. Nah, kemudian saya lanjut dengan penelitian, termasuk pencemaran dari ternak dan sampah. Jadi ternak yang di mulut termasuk ternak babi, kemudian timbulan-timbulan sampah seperti di penyeberangan Kunut ataupun Polosari atau Resotangan itu sebagai bentuk kepedulian kami. Jadi ini sering saya sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian belum ada tindakan. Dan ketika saya 3 tahun melakukan penelitian uji kualitas air di Damajan dan timbulan sampah yang ada di bantaran kami, selalu saya sampaikan itu setiap 2 minggu sekali. Jadi ukuran fosfatnya seberapa, pencemarannya berapa, sedang, ringan atau mungkin berat. Nah, kemudian saya juga sampaikan waktu saya mengadakan pameran di Pulau Serandang waktu itu. Memang inisiatornya saya Pak Budi. Jadi saya menginginkan desa saya sendiri untuk maju, masyarakat untuk peduli lingkungan dan peduli sampah yang ditimbulkan. Artinya seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Agus tadi betul. Kalau ada pejabat jangan nunduk-nunduk. Itu betul, karena saya berterima kasih kepada Pak Ketua DPR yang waktu itu berkenan hadir. Alhamdulillah yang kami harapkan hadir itu alhamdulillah, karena kami komitmen waktu sampai sekarang masih melakukan pengurangan pencemaran sungai dari hulunya di Surabaya, di Sendang. Jadi masuk pertanyaannya,
Jadi begini Pak, belum. Jadi paparannya saya lanjutkan ke tahun 2023 ketika kami diundang di pelatihan advokasi yang diadakan oleh Ekoton Foundation di Hotel Merdeka. Nah kebetulan kami ketemu dengan petugas dari BPWS Berantas. Nah kami sampaikan ketika apa masalah-masalah di Tulungagung seperti galian C, terus timbulan sampah dan pencemarannya, ternyata justru angkat tangan. Nah itu dihadiri oleh Bapak Setiawan waktu itu dari BPWS Berantas. Itu malah justru beliau dulu nunjuk tempat yang keliru sebenarnya ditanggulangi, cuman yang ditunjuk Tulungagung. Sebenarnya bangunan itu Tulungagung tidak ada. Nah secara tidak langsung saya undang dan alhamdulillah sampai sekarang juga belum hadir. Jadi terkait itu seperti hal yang disampaikan oleh Gus Maliki juga tentang persampahan, di mana regulasinya sudah ada tentang Pergub 2017 tentang pengelolaan sampah. Nah yang notabene setiap desa wajib ada satu bank sampah. Nah ternyata sampai 7 tahun baru 40 bank sampah yang berdiri. Nah, sementara di Tulungagung adalah 257 desa dan 14 kelurahan. Ini baru 40. Berarti selama 7 tahun kan baru itu saja Pak. Dan kami sering mengajak teman-teman di daerah untuk bersinergi atau mensinergitaskan dengan pemerintah, lembaga dan instansi juga seluruh elemen masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sangat menarik sekali tentang topik malam ini, meskipun saya merasa tendensius, tapi oke lah, karena saya bukan orang politik, jadi saya nggak ngurus apakah ini ada urusannya dengan politik atau tidak, atau tendensius atau tidak. Tapi menurut saya belum lengkap rasanya kalau kita ngomong masalah lingkungan itu tidak ngomong masalah AMDAL. Sebenarnya saya berharap tadi LH datang, saya juga hanya ingin tahu kira-kira dari orang-orang LH itu yang mempunyai kompetensi AMDAL itu orang berapa sih? Kemudian juga saya berpikir bahwa rekan-rekan yang ada di lapangan, terutama dari rekan-rekan penggiat lingkungan hidup, mohon mungkin kalau ada pemerintahan atau bonang yang baru, ini bisa mendorong mereka juga untuk mempunyai kompetensi pada AMDAL tersebut, sehingga kira-kira supaya Mas Maliki ada yang menemani, banyak yang menemani, itu kan Mas. Nah, tapi pertanyaan saya bukan itu Pak. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan itu hanya satu. Kalau kita ngomong masalah pasir Berantas, dari hulu sampai ke hilir yang melewati banyak kabupaten, itu memang benar apa yang disampaikan Pak Harun bahwa memang tidak ada izin galian C. Tapi Anda harus tahu, memang di situ bukan tempatnya izin galian C. Yang ada hanyalah normalisasi sungai. Normalisasi sungai, karena untuk galian C itu berat sekali, nanti pasti juga akhirnya akan mengarah pada perbuatan seperti penambangan ilegal. Makanya tidak ada yang turun, karena saya juga tidak berpikir bahwa bupati di seluruh wilayah yang dilewati Kali Berantas itu goblok semua, juga ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, ketika pertambangan ilegal ini menghasilkan pasir yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat,
apakah berarti pembangunan tersebut juga ilegal karena menggunakan pasir yang ilegal? Terus kemudian untuk memperkecil ongkos, karena untuk pasir yang ilegal di Tulungagung dan sekitarnya, di sekitar aliran Brantas, itu memang sangat mahal, Pak, kalau didatangkan pasir yang benar-benar ilegal. Pasir yang benar-benar legal. Itu bagaimana solusinya? Ini harus dipikirkan, apakah kita mau berhenti pembangunan karena pasir kita ilegal? Terus kemudian kira-kira penambahan kos untuk pembangunan tersebut itu juga harus dipikirkan. Nah, permasalahannya makanya kalau memang saya sangat setuju dengan rekan-rekan penggiat lingkungan, tapi juga banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Makanya saya mendorong rekan-rekan ataupun pihak pemerintah daerah itu analisanya melalui analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, karena di situ jelas bukan hanya tentang analisa mengenai tentang kebumian, tapi juga sosial ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita dorong. Jadi pertanyaan saya yang tadi, penyeimbangan antara kebutuhan pemerintah daerah untuk pembangunan dengan pasir legal dan kemudian kebutuhan pemerintah masyarakat dengan pasir legal, karena berarti kalau itu memang ilegal semua, INB-nya pun ilegal, Pak, karena dibangun dari hasil ilegal. Jadi ini udah usul fikih, ya, usul fikih itu. Jadi suatu perbuatan yang dimulai dengan yang ilegal, maka hasilnya juga ilegal. Gitu. Makanya bagaimana cara menyeimbangkan? Anda mungkin kalau ke depan menjadi pimpinan di Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbah Yok. Oke. Sudah dua penanya, Bapak. Mohon kiranya dijawab. Dan nanti setelah dijawab nanti ada yang mau lewat lagi, jadi jangan kemana-mana. Silakan Bapak. Terima kasih. Pak Arud, terima kasih. Mudah-mudahan ini sehat terus, walaupun nggak dapat tunjangan pemerintah, masih aktif mengkritisi untuk kota yang kita cintai ini. Jadi ke depan memang siapapun yang akan dipercaya menjadi pemimpin memang harus dievaluasi perizinan di seluruh sepanjang Brantas wilayah Tulungagung itu memang harus evaluasi, karena biasanya untuk mengeluarkan sebuah izin pabrik atau ternak babi dan sebagainya itu biasanya kan ada aturan yang harus dilakukan. Ada kotoran tuh masuk ke bak, nanti ada cara-cara itu yang lebih tahu nanti lingkungan hidup sebelum mengeluarkan izin di wilayah sungai itu kan UKL UPL, kalau tadi Pak Yo bilang amdalnya gimana itu kan sudah disikapi. Tinggal nanti dievaluasi, kalau yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan ya harus diberlakukan, harus tegas. Pemerintah harus tegas, karena Satpol PP ini tugasnya untuk menjalankan, melaksanakan pengawasannya aturan perda. Tentu seluruh pabrik, baik itu pabrik apa yang di sepanjang Sungai Brantas ini, tentang limbah yang keluar ke sungai harus steril, sudah harus menjadi bagian. Bahkan kalau perlu, ya kalau di Kalimantan itu batu bara itu juga limbahnya luar biasa. Nah itu kita harus ada bak. Nanti di sana disanitasi, keluar ke sungai itu airnya diminum sampai bisa sesuai ya Pak itu. Jadi tinggal itu nanti ke depan seperti itu, bukan kita akan mencari kesalahan orang usaha, tetapi kita tertibkan untuk kebaikan. Nah terus untuk sampah-sampah yang tadi, tentu harapan kita tadi saya sedikit diskusi Pak Kades, kalau di Balikpapan itu kan Bapak bisa datang ke sana melihat bagaimana setiap rumah itu ada bak pada diri, itu bak di setiap rumah itu 2-3 untuk plastik, untuk yang organik, dan itu ketika setiap desa kelurahan kalau di sana itu ada petugas dari desa itu, karena di Balikpapan itu RT itu dana operasionalnya 2,5 juta.
setiap 3 bulan sekali diterima. Jadi setiap kelurahan itu setiap RT itu punya petugas yang ngambilin sampah. Kalau yang bisa mobil sampah yang kecil masuk, kalau nggak bisa terbagi-bagi antara sampah organik, yang basah dan yang kering. Jadi plastik kayak aqua bekas-bekas itu nggak boleh lagi di Balikpapan dan di sana itu ada yang lucu-lucu. Jadi ada dulu tempat sampah dibuang seenaknya subuh gitu, itu ditulisin yang membuang sampah di sini gulungan anjing. Ternyata malu juga orang gitu. Jadi mau buang itu baca gitu, berarti aku anjing. Akhirnya ya bersih. Intinya semua itu tergantung bagaimana pemimpin ke depan itu siapapun lah, tidak harus saya. Kalau takdirnya saya ya alhamdulillah kita bersinergi yang baik. Katakan tidak pun memang visioner ke depan itu luar biasa, harus diperlukan. Karena untuk menuju ke 45 emas ini tidak segampang kalau hanya menghabiskan APBD dan hanya untuk NKK, ya siapapun mampu ya, teman-teman mampu lah jadi pemimpin. Tapi bagaimana tadi yang seperti Pak Agus salahnya bemper, enggak, kami siapapun nanti katakan kami dipercaya mendapat rekom partai dan masyarakat mempercayai kami yang keempat kali ini, 2003, 2008, 2013, 2024 ini jejak Pak Prabowo mungkin wayai kami diberi mandat oleh rakyat atas ridho Allah. Wakil Bupati Wakil Bupati tidak hanya bemper, Wakil Bupati nanti sebagai pelaksana pengawas. Jadi Bupati tugasnya ke depan mencari uang, bawa investor ke Tulungagung di Jakarta, ya sounding ke Bappenas, sounding ke Menteri Keuangan, ke Dirjen, ke Daudak, yang jaringan Komisi 3, komisi yang membidangin anggaran. Ini harus kepiawaian pemimpin ke depan harus seperti itu, ngamen. Visioner ngamen untuk kebaikan rakyatnya. Jadi termasuk untuk pengolahan sampah. Jadi kan sudah ada di sini tadi yang sampaikan Mas Maliki di mana itu di Pagerwojo. Ya, kenapa tidak mulai diadakan gerakan seperti itu? Ke depan saya pikir tergantung bagaimana masyarakat Tulungagung itu luar biasa, Pak. Saya mohon maaf ya. Saya walaupun karena saya pulang balik hampir sebulan sekali, 2 kali Tulungagung, Balikpapan, Jakarta itu biasa. Sejak dulu itu bukan merantau terus hilang, KTP saya masih sini, Pak. Cuman karya di sana. Jadi patriot Tulungagung. Iya, artinya begini, Pak. Jadi bagaimana caranya rakyat Tulungagung ini bisa bergairah? Saya katakan jadi pemimpin siapapun itu luar biasa, Pak. Uang pajak, jalan di mana-mana rusak, apapun kayak gini, tidak ada, Pak. Kayak di Lampung, kayak di Kalimantan ditanamin pisang terus tidak ada. Tulungagung itu luar biasa. Jadi nanti Tulungagung Explore yang biasa nambal jalan nggak punya kerjaan lagi. Ya itu. Jadi seperti pernah ada tantangan gini di ABSI. Nanti ADD naik, bagaimana naik kan kalau PADD nggak naik? Kan gitu. Jadi konsepnya ke depan itu kebocoran itu boleh ditoleransi 10% karena kita bukan olehkan. 10% bertoleransi lah. Margin error kan survei juga ada margin error kan. Baik. Tapi kalau kebocoran APBD itu sudah sampai 30-40 Pak. Ini bukan kebocoran Pak namanya. Baik. Terus menjawab pertanyaan yang kedua yang dari Bakau tadi. Pak Yoyo. Bakau. Ya, Bakau belum sebentar terjawab. nanti. Nah, Bakau tadi. Bakau itu kan gini Pak. Itu seluruh Indonesia kan sedang ada gerakan supaya tidak beraksi kalau di laut, kalau di mana-mana. Di sini kan nggak ada rawa sudah. Hanya bakunya di laut, kenapa? Ya tentu harapan kita ketika masyarakat mau usaha tidak dilarang, tetapi pemerintah seperti Pak Gus sampaikan tadi ada edukasi. Kalau sampah selama ini nggak ada Pak ya ke desa-desa ada. Kan itu gerakan itu harus dinas lingkungan hidup kan harus tim. Yang ngapunten, saya punya pembangunan di piramida depan PMK Pak. Itu depannya kantor bupati aja Pak. Ini kalau lewat, untung anak buah saya itu OB-nya itu sering nih. Kalau lain ini kan kotor-kotor. Saya pikir itu Pak Harun jadi ke depan dievaluasi, yakin izinnya itu dikeluarkan pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin pengawasan kurang tegas ya. Kedepannya harus siapapun jadi bupati harus tegas. Nah kalau jawaban berantas masalah Pak Yok tadi, kita ini sebenarnya pemimpin daerah tidak punya wewenang yang beda kalau galian C di Cemenung, pemerintah daerah bisa ambil alih action ketegasan. Berantas ini kan ada pengelolanya gitu. BWS lah kalau salah. Nah, kalau tadi Pak Ayo tadi bilang normalisasi, ya saya pikir tadi di depan kan sudah saya sampaikan. Kenapa itu tidak
bicarakan pemangku kebijakan yang namanya pengelola berantas itu diajak bicara oleh pemerintah daerah mungkin lewat lingkungan hidup untuk normalisasi berantas supaya tidak ada kegiatan ilegal, pasirnya bisa digunakan untuk masyarakat. Barangkali keluar SPK, kan gitu Pak. Keluar SPK kalau tender susah, negara nggak ada duit untuk normalisasi supaya lebar kembali, ya mungkin bagaimana caranya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan jalan. Ya, Jadi pemimpin yang harus inovatif. Inovatif, jadi mungkin berantas bisa mengeluarkan kerjasama dengan salah satu perusahaan. Kalau di mana-mana kalau normalisasi kan mahal. Negara nggak punya duit untuk bayar normalisasinya berantas. Ya sudah diserahkan ke daerah, kita bicara baik-baik satu meja. Gimana kalau untuk normalisasi itu pasirnya diambil, terus digunakan untuk masyarakat dengan cara SPK. Kan berantas bisa mengeluarkan SPK ya kepada PT apa, kepada CV apa. Jadi legalnya di situ. Jadi ada solusi. Baik. Nah, kalau pertanyaan yang selebihnya tadi tentang hukum yang telah terjadi bahwa sekarang ini pasir ilegal, kemudian untuk membangun maka bangunannya juga tentunya ilegal. Bagaimana secara sisi hukum di dalam memfatwakan peristiwa ini? jadi begini Pak. Ini pertanyaan Pak Yoyo. Ya, jadi gini Pak Yo. Kalau bicara pasir untuk ilegal, membangun ilegal, saya kembalikan kepada jenengan. Di Jawa Timur itu apa sih pembangunan yang nggak dikasih pasir ilegal? Jenengan kalau datang mau malam gini jam 1, itu tronton gedenya dari rumah aja ke Surabaya itu ada tulisan Limpopo, ada tulisan apa macam-macam. Itu gede-gede isinya Pak. Ilegal juga Pak. Nah, satu. Yang kedua, Bapak mungkin kasus Klaten jalan tol itu Pak. Kalau yang legal nggak mampu, jalan tol itu kalau legal Pak, ngapunten. Kalau legal itu nggak selesai Pak. Orang yang legal punya izin galian C untuk nyuplai ke tol itu nggak akan selesai tol. Jadi untuk mensinkronkan bagaimana solusinya Pak agar semuanya legal dan kemudian pembangunan juga terpenuhi kebutuhannya. Ya untuk melegalkan supaya terpenuhi pemerintah daerah karena kebetulan galian C itu. Karena galian C itu izinnya dari provinsi, ya bupati merekomendasi kepada perusahaan itu jangan dipersulit. Jadi makin banyak orang mempunyai izin galian C, mereka akan berkarya. Problemnya sekarang ini kan izinnya terbatas, lahannya terbatas, dan izin juga mahal. Baik. Nah, jadi tentu bupati akan memberikan peluang kayak teman-teman yang punya aktivis mungkin ada usaha galian C, ya bikin CV jangan di penyederhanaan syarat dan Betul. hukum perizinan. Jadi akhirnya nanti menjadi bagian yang disangsikan Pak Yok tadi, tidak dari ilegal untuk bangun rumah, akhirnya rumahnya jadi ilegal, kan gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ke depan untuk perizinan ini yang selama ini sangat sulit, itu bagaimana untuk memberikan peluang. Kalau ditambang batu bara kan sekarang pemerintah ada 5 hektar aja rakyat boleh ajukan penambangan POKMAS namanya. Kelompok masyarakat. Jadi ada RT dibor, ada batu baranya, karena ketentuannya harus 100 hektar, itu 10 hektar aja dikeluarkan izin. Nambang, legal, bayar pajak, ada retribusi. Nah, jadi ada solusi yang kira-kira, makanya tadi harus inovatif. Pemimpin siapapun nanti jadi pemimpin. Kira-kira pertanyaan dari dua penanya sudah terjawab ini Pak. Ya. Barangkali ada tambahan dari Pak Agus Jenderal sebelum ada yang mau lewat lagi Pak. Ini ada penyanyi kondang ini baru datang tadi. Nanti dijemput di airport Doho ini baru datang. Berarti maju ke depan sini nanti. Iya, penyanyi maju. Alhamdulillah. Jadi silakan ada tambahan. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mas Harun yang sudah dijawab oleh Pak Budi dan Mbak Yoyo yang sempat kita tinggal melengkapi. Jadi kita mengapresiasi pertanyaan daripada Pak Harun. Artinya pertanyaannya Pak Harun itu kan bukan sekedar bertanya. Artinya betul-betul dia menindaklanjuti atau sudah menjalankan, bukan menindaklanjuti. Maka dari itu kalau kita sebagai pejabat yang jelas juga bukan sekedar mengapresiasi, ya kita jemput itu relawan untuk kemasyarakatan, ya harus kita
bedakan, artinya betul-betul kita perhatikan. Jadi betul-betul ada tindakan, Tidak sekedar omong-omong. tidak sekedar omong-omong. Kalau pertanyaan Mbak Yoyo terkait dengan AMDAL juga saya sampaikan di awal. Kalau negara kita itu betul-betul menjalankan aturan, betul-betul ditertibkan dan ditegaskan aturan, Undang-undang menjadi pahlawan, menjadi panglima maksud saya. betul, iya. Komitmen dengan iya, aturan. itu pasti beda. Jadi ini hari nuwun sewu terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan yang ada ini hari ya. Mungkin memang bukan kewenangan daripada bupati atau wakil bupati, tapi di sini pemangku wilayah mestinya juga harus tegas dan harus bijak dan harus berani. Artinya apa yang selama ini memang bukan kewenangan daripada bupati atau wakil bupati, tapi di sini pemangku wilayah itu sangat boleh. Bila mana di situ juga tidak untuk masyarakat Tulungagung seperti itu. Tapi nyatanya apa sekarang? Nuwun sewu, kita merembet ke permasalahan-permasalahan. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Didi terkait masalah berantas. Memang bukan kewenangan daripada bupati. Tapi kalau memang wilayahnya terongrong, kan seperti itu, menjadikan permasalahan publik, ya bupati ojo mek meneng. Tepuk tangan untuk Pak Agus Jenderal. Dan wakilnya harus memberi penyampaian. Bahkan ini hari menjadikan masalah katakanlah juga menjadi masalah publik. Memang bukan kewenangan daripada Bapak Bupati. Dan PJ pun kemarin kita hadir, kita datang bisa itu karena siapa? Kita sebagai warga warga Tulungagung, nuwun sewu. Nanti saking cintanya Retiso, bosok kandang. Kami solo-solo. Saking semangatnya Pak Dadi. Tapi selama ini nuwun sewu. Pejabat itu saya WA, protokolnya saya WA, ya damen ya. Mau ketemu susah, bahkan saya lewat Kajati. Yang WA itu orang Kajati. Malahan baru bisa dipertemukan. Dan ternyata apa penyikapannya masalah? Padahal pejabat Tulungagung. Pejabat Tulungagung. Harus ada mediator dari Kajati Tulungagung. Nyatanya seperti itu saya bisa ketemu. Pejabat apa tadi? Pejabat apa pertanyaan? PJ Bupati. Pejabat apa tadi titik-titiknya? Pejabat Kajati Tulungagung. Ada padinya itu. Damen. Pejabat damen. Ya. Pohon padi. Lho saiki pejabat kecene wargane mengeluh terus gak nandani pakai damen to. Baik, Pak Agus Jenderal kira-kira sudah terjawab. Karena ini nanti jam 23.00 selesai bagi waktu, sehingga masih ada menyampaikan terkait dengan AMDAL juga, terkait dengan masalah bupati. Artinya di situ bukan kewenangan, mestinya kan juga apa itu demi masyarakatnya. Itu kan harus memanggil toh, koordinasi toh. Loh masalah ini loh, kok tidak selesai ada apa kan seperti itu. Terkait dengan masalah BPL juga seperti itu. Ya memang bukan kewenangan daripada PJ Bupati atau Bupati. Tapi kalau menjadikan masalah masyarakat di Tulungagung, apakah tidak boleh memanggil? Apakah tidak boleh untuk jajak koordinasi penyelesaian sebuah masalah? Kan seperti itu. baik. Ini, jadi ini hari aku cara tengah itu oleh umbaran. Wangi ya tekong. Jadi masalah ngeten iki jan demen tapi dundan-dunduran kula mboten demen blas. Baik, nanti lain kali ada acara lagi. Siap nggih. Masih ada lagi yang disampaikan? Mungkin seperti itu, mungkin terkait dengan konco-konco kita mengkritisi. Sebelum saya dikritisi, tak mengkritisi. Nanti untuk ke depan, apa yang saya sampaikan kepada Pak Nur yang kemarin datang, setelah ini dan siapa yang hadir, bila ada masalah, jangan cuma omon-omon, kita betul-betul omon-omon diteruskan dengan tindak lanjut. Iya, tindakan. Matur suwun. Ya intinya ojo omong tok tapi yo kudu tandang gawe. Baik, terima kasih sekali
Pertanyaan dua audiens sudah terjawab, dan sekarang ada Mbah Klenik mau lewat, sementara juga diiringi oleh nyanyian apa tadi judul lagunya? Kemesraan ini ya. Bintang kita yang baru turun dari airport dan dijemput di Doho Airport. Ya, Mas Sudikan. Kami persilahkan maju ke depan untuk menyanyikan Kemesraan. Tepuk tangan untuk penyanyi kita. Dan dipersilahkan Mbah Klenik jamu. Ini audiens boleh langsung membeli kepada penjualnya langsung. Mbah Klenik beras kencur, suruh kunci, kunir, sirkoyo, paitan, macan kerah, temulawak. Tidak ditulis ini galian singset mungkin juga ada. Terima kasih. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sangat tersentuh dengan ini tadi acara hari ini. Sebenarnya sedikit saya ingin memberikan masukan dalam 3 menit. Setelah itu nyanyi. Ini teman-teman saya semuanya, Pak Putih, Pak Agus yang saya hormati, teman-teman media semuanya, Pak Nur, moderator dan semuanya. Apakah boleh? Nyanyi dulu. Oke. Terima kasih. Didampingi oleh kawan saya. Mic-nya 2 biar didampingi aja.